Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang soleh solehah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita masih di tema 5.7 peristiwa dalam kehidupan dengan materi yaitu surat undangan. Simak baik-baik ya penjelasannya, kemudian jangan lupa dicatat pokok-pokok pentingnya untuk belajar kalian. Pengertian surat undangan. Undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Jenis-jenis surat undangan. Surat undangan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Undangan resmi. 2. Undangan setengah resmi. 3. Undangan tidak resmi. Surat undangan resmi. Undangan surat resmi merupakan jenis undangan yang dikirim ke instansi atau lembaga kepada instansi atau seseorang. Ciri-ciri surat undangan resmi. Yang pertama, surat undangan resmi sangat memperhatikan bahasa, sehingga surat undangan resmi lebih banyak menggunakan bahasa baku, bukan bahasa sehari-hari. Kedua, disertakan kop surat. Kop surat itu bagian atas surat, kepala surat yang berisi identitas lembaga atau instansi pengirim, dan juga terdapat gambar logo. Ketiga, adanya nomor surat atau sesuai dengan agenda surat pada instansi tersebut. Terakhir, di akhir surat resmi terdapat cap dan tanda tangan dari kepala instansi. Berikut adalah susunan penulisan surat resmi. Yang pertama, itu nomor 1, itu biasanya terdapat kop surat atau kepala surat. Nah, kop surat ini berisi tentang identitas instansi atau alamat instansi. Kemudian terdapat juga logo. Contohnya Al-Ihsan, misalkan Jalan Baung sekian-sekian gitu. Nah, di samping itu ada yang namanya logo, gambar dari Al-Ihsan ya. Kemudian di nomor 2 ini adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Contohnya Jakarta, tanggal berapa surat itu dibuat, itu tanggal misalkan sekarang 8 Februari 2021. Nah, untuk poin yang ketiga, ini nomor surat, kemudian juga lampirkan jika ada. Lampiran itu misalkan surat itu ada berapa lembar gitu, lampirannya misalkan 2 lembar atau 1 lembar, tapi tidak ada. Nah, kemudian hal itu isinya tentang apa? Tuh, surat undangan, rapat, kan. Kemudian di poin nomor 4, alamat yang dituju untuk siapa? Misalkan yang terhormat itu disingkat YTH titik. Ingat, Y-nya besar, yang terhormat. Karena disingkat YTH berarti tanda titik. Kepada siapa? Kepala sekolah SMP atau kepala sekolah SD, atau kepada guru, atau kepada siapa. Kemudian di poin nomor 5 itu salam pembuka. Salam pembuka itu bisa dengan hormat. Kemudian yang 6A ini
nomor 6 ini adalah termasuk isi surat. Nah, isi surat itu dibagi-bagi. Yang 6A itu adalah alinea pembuka, di mana kalimatnya kalimat pembuka, ya. Kemudian yang 6B ini adalah inti atau isi, ya kan. Kemudian yang terakhir 6C itu alinea penutup atau paragraf penutup. Nah, yang ketujuh salam penutup. Dan yang ke-8 nama terang atau nama jelas wakil instansi yang mengundang dan tanda tangan. Untuk lebih jelasnya simak contoh berikut. Jadi pada dasarnya dalam menulis surat itu terdapat 8 poin. Ya, pertama kop surat atau kepala surat, kedua tempat dan tanggal penulisan surat, ketiga nama surat, lampiran jika ada, dan hal. Keempat, alamat yang dituju. Kelima, salam pembuka. Keenam, isi surat yang terdiri dari alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Ketujuh, salam penutup. Kedelapan, nama terang atau nama lengkap wakil instansi yang mengundang, tanda tangan, dan juga biasanya ada cap dari sekolah tersebut atau dari instansi tersebut. Berikut adalah contoh dari surat resmi berdasarkan susunan penulisan tadi. Kalian perhatikan, pemerintah Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto, SD Negeri 1 Bobosan. Ini adalah kepala surat atau kop surat, ya, berisi identitas dari instansi tersebut. Dari mana? Dari SD Negeri 1 Bobosan. Kemudian di sampingnya itu ada gambar ini adalah logo. Jadi kop itu terdiri dari identitas sekolah dan juga logo. Nah, sebelah kanan Purwokerto 24 November 2011 itu adalah tempat dan alamat dibuatnya surat ini. Di mana? Di Purwokerto pada tanggal 24. Jadi surat ini dibuat tanggal 24 November 2011. Kemudian sebelah kirinya ada nomor surat. Nomor surat ini berarti surat kelima yang dikeluarkan di bulan. X1 itu adalah angka Romawi bulan, ya. Bulan 11 tahun 2011. Jadi nomor surat ini berdasarkan surat keluar, ya. Surat keluarnya adalah surat kelima bulan November. X1 itu angka Romawi dan 2011 itu tahun keluar. Halnya perihal tentang undangan. Kalau misalkan ada lampiran, ya, silakan tulis lampiran ×2 berapa lembar gitu. Kebetulan kalau ini tidak ada lampiran jadi tidak dicantumkan. Kemudian kita ke sebelah kanan, kepada yang terhormat. Nah, ini adalah tujuan, ya, ditujukan kepada yang terhormat wali siswa kelas 5 SD Negeri 1 Bobosan di Purwokerto. Kalian lihat penulisannya, YTH karena disingkat, berikan tanda titik, yang terhormat wali siswa kelas 5 tuh. Di awal-awalnya, di awal hurufnya itu besar. SD Negeri 1 Bobosan di Purwokerto. D-nya dipisah karena ini nama tempat di Purwokerto, di stasiun Purwokerto. Lanjut kita ke isi surat. Isi surat ini terdapat salam pembuka, ya, dibagi menjadi 3 ini. Ada alinea pertama yaitu alinea pembuka. Salam pembukanya adalah dengan hormat, boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan hormat, mengharap kehadiran Bapak Ibu wali siswa SD Negeri 1 Bobosan pada acara yang akan kami selenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut. Ini adalah kalimat pembukanya. Kemudian isinya yaitu hari tanggal Sabtu 24 November 2011. Ingat penulisannya Sabtu ini harusnya koma, ya, Nak. Sabtu, 24 November 2011. Nah, tidak ada komanya, harusnya ada. Waktunya pukul 9 sampai dengan selesai. Acaranya tentang musyawarah rencana kegiatan pentas seni. Jadi rapat tersebut
akan membahas musyawarah rencana kegiatan pentas seni. Tempatnya di mana? Di Aula SD Negeri 1 Bobotan. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagian penutup. Atas kehadiran orang tua siswa kami ucapkan terima kasih. Biasanya kalau misalkan atasnya Assalamualaikum, bawahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini nama terang ya, Kepala SD Negeri 1 Bobosan. Dibuatnya tuh oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bobosan, tanda tangan di bawahnya nama lengkap Agus Subagio MPD, ini nama gelar. Kemudian biasanya di sini di sebelah kiri tanda tangan itu ada cap dari SD tersebut. Sekarang kita akan bahas surat undangan setengah resmi. Jadi resmi tidak resmi juga tidak. Jadi tengah-tengah, setengah resmi. Surat undangan setengah resmi yaitu undangan yang dibuat oleh perorangan dan ditunjukkan kepada perorangan juga, atau bisa lembaga atau instansi atau kedinasan. Beda ya, kalau tadi surat resmi itu dari organisasi atau instansi, kemudian ke perorangan atau ke instansi lagi. Kalau surat setengah resmi dari perorangan ke perorangan juga boleh, ke lembaga boleh, ke instansi boleh, atau ke dinas. Nah, undangan setengah resmi menggunakan bahasa dan kalimat baku sehingga bersifat formal, ya, sama seperti surat resmi. Di sini samanya adalah yaitu menggunakan bahasa baku. Tapi kalau surat setengah resmi ini dari perorangan, bukan dari instansi, bedanya. Berikut adalah contoh surat undangan setengah resmi. Kalau tadi surat undangan resmi itu ada kop, kalau di sini tidak ada kop karena dari perorangan, ya. Kemudian tidak ada logo. Nah, langsung saja di sini kepada alamat tujuan, kepada saudara Sumardi di tempat. Langsung isinya itu terdapat alinea pembuka, isi, dan penutup. Sama ya kalau ininya, tapi tidak ada kop, tidak ada nomor surat, juga lampiran tidak ada. Untuk alinea pembuka ada, isi ada, penutup. Kemudian yang terakhir, nah di sini tempat dan tanggal, boleh di atas boleh di bawah, tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian di sini nama terang dari pembuatnya yaitu Harmosaya Saifudi. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya. Untuk bahasanya bahasa resmi atau bahasa baku, untuk penulisannya ada perbedaannya ya. Kita lanjut ke surat undangan tidak resmi. Silahkan simak baik-baik. Pengertian surat undangan tidak resmi yaitu undangan yang dibuat oleh perorangan dan ditujukan kepada perorangan juga. Nah, ini nih bedanya ya. Kalau tadi surat undangan resmi dari instansi atau lembaga ke lembaga lagi, bisa ke perorangan. Kemudian kalau setengah resmi dari perorangan ke lembaga, bisa juga ke perorangan. Nah, untuk tidak resmi ini khusus dari perorangan ke perorangan. Ya, jadi sama-sama dari perorangan ke perorangan. Nah, untuk undangan tidak resmi menggunakan bahasa yang beda nih, bukan bahasa baku, tapi kebalikannya, yaitu bahasa tidak baku atau penggunaan bahasa sehari-hari sehingga bersifat formal. Namun tetap sopan. Ciri-ciri surat undangan tidak resmi yang pertama tidak menggunakan kop, sama ya kayak setengah resmi tidak menggunakan kop. Kedua, tidak ada nomor surat dan karena bersifat perorangan, sama juga kayak setengah resmi. Ketiga, isi surat juga bersifat sangat kekeluargaan. Nah, ini bedanya. Kalau setengah resmi tadi hampir sama dengan resmi, bahasanya yaitu formal. Kalau yang tidak resmi bahasanya
lebih ke bahasa tidak formal atau tidak baku, namun tetap sopan atau bahasa sehari-hari. Tuh. Berikut adalah susunan penulisan surat resmi. Di bagian atas terdapat alamat yang dituju, langsung ke alamat yang dituju ya, karena tidak ada kos. Kedua, salam pembuka. Ketiga, isi. Keempat, salam penutup. Dan yang terakhir, nama terang. Ini adalah contoh dari surat undangan tidak resmi. Gue bacakan ya. Undangan, teman-temanku yang baik datang ya di acara ulang tahunku yang akan diselenggarakan hari dan tanggal Sabtu 13 September 2014 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di rumahku. Salam manis. Gitu. Kan dari bahasanya aja udah bahasa pribadi, maksudnya bahasa sehari-hari, tidak baku. Juga susunannya tetap ada pembuka, isi, dan penutup. Sekian penjelasan tentang surat undangan. Jangan lupa yang penting-pentingnya, yang pokok-pokoknya ditulis di buku catatan dengan tulisan yang rapi, kemudian penggunaan huruf kapital, tanda bajik, dan Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang soleh-soleha.